tenang Mas. Perkenalkan, nama saya Filyas Lestari, NIM 2061050, kelas A1 Manajemen SDM. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen terlebih dahulu. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menerima dan pengendalian operasi sebuah perusahaan. Mengapa sistem informasi manajemen sangat penting dalam dunia bisnis? Jawabannya karena sistem informasi manajemen bisa bekerja secara efektif dan efisien serta cepat dalam mengumpulkan dan mengelola data menjadi informasi yang tepat, cepat, akurat bagi manajemen. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, akhirnya manajemen perusahaan akan sangat terbantu. Contoh sistem informasi manajemen antara lain yang pertama, Business Intelligence System atau bisa disebut BIS. Sistem informasi manajemen ini sering digunakan sebagai bahan pengambil keputusan bisnis dengan mengumpulkan, mengintegrasi, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sistem ini biasanya digunakan oleh manajer dan eksekutif tingkat bawah. Yang kedua, Executive Information System atau disebut EIS. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan BIS, namun sistem ini lebih sering digunakan oleh manajemen tingkat senior. Sistem ini juga digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Selain itu, EIS juga mempunyai tingkat akurasi data yang tinggi dan memiliki kemampuan membaca data secara tepat dan akurat. Yang ketiga, Customer Relationship Management. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyimpan informasi detail pelanggan, mulai dari penjualan, informasi, kontak, bahkan pendapatan yang diperoleh. Sistem CRM ini sering digunakan tim pemasaran, customer service, business analyst, dan tim penjualan. Yang keempat, Sales Force Automation System atau bisa disebut SFA. Sistem ini memiliki kemampuan mengotomatiskan banyak tugas tim penjualan. Komponen khusus SFA dapat memanajemen kontak, melakukan pelacakan, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesan. Adanya sistem ini dapat meringankan pekerjaan tim penjualan. Yang kelima, Financial Accounting System atau bisa disebut FAS. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pekerjaan tim keuangan dan akuntansi. FAS mampu melakukan perhitungan hutang dagang atau AP dan piutang dagang atau AR. Yang keenam, Knowledge Management System atau bisa disebut KMS. KMS ini adalah sistem layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan diajukan oleh pelanggan. Sistem ini juga memberi solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketujuh, Marketing Information System atau bisa disebut MKLS. Sistem ini biasanya digunakan divisi pemasaran. Contoh penggunaan sistem ini adalah membuat laporan bagaimana efektivitas dari proses pemasaran. Yang ke-8, Supply Chain Management System atau bisa disebut SCM. Sistem ini cocok digunakan untuk bisnis retail dan manufaktur. Sistem ini mampu melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai dari awal pengembangan hingga proses pengiriman produk. Yang ke-9, Transaction Processing System atau bisa disebut TPS. Point of Sales atau POS menjadi salah satu bagian dari TPS. Sistem ini sering digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan tempat penginapan secara cepat.
Sedangkan tugas karyawan adalah menggunakan data sebaik mungkin untuk melaporkan penjualan secara bertahap. Yang ke-10, Human Resource Management System atau bisa disebut HRMS. Sistem yang terakhir adalah HRMS. Sistem ini sering digunakan perusahaan untuk melakukan pencatatan bagaimana kinerja karyawan. Selain itu, sistem ini juga mampu menyusun laporan data gaji karyawan.